Dan begitulah seharusnya kita melihat nas itu. Kita ini memang harus tunduk pada nas, sebab itulah yang merupakan kebenaran sejati. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk mengikuti kebenaran, ya kan? Kebenaran sejati itu adalah nas Al-Qur'an dan hadithun sahih. Kenapa saya katakan hadithun sahih? Tidak semua hadis, karena hadithun sahih itu adalah hadis yang memang dibuktikan benar diucapkan oleh Rasulullah SAW. Karena ada hadis yang misalnya palsu, mengatasnamakan Nabi tetapi Nabi tidak mengucapkannya, itu tidak boleh kita ikuti. Oke. Jadi sejatinya adalah kita sebagai orang Muslim ini ikut kebenaran itu dan menemukan kebenaran itu dalam bentuk Al-Quran dan hadithun sahih. Nah, hadis-hadis sahih ini menyebutkan bahwa Ahlul Bait itu adalah panduan kita, orang yang kita utamakan setelah Rasulullah SAW. Misalnya sebuah hadis yang sangat terkenal yang berbunyi, inni tarikun fikum tsaqalain kitaballah wa itrati ahla baiti. Jadi Nabi SAW bersabda, aku tinggalkan kepada kalian wahai umat manusia dua pusaka yang besar. Pertama adalah kitab Allah, dan yang kedua adalah keluargaku, itrati ahla baiti, keluargaku, ahlul baitku. Menarik untuk saya sampaikan sedikit keterangan tentang hadis ini. Sesungguhnya hadis ini diucapkan oleh Nabi berkali-kali, bukan hanya sekali, Ustaz. Berkali-kali di dalam berbagai tempat. Misalnya Ibnu Hajar Al-Haythami mengatakan bahwa Nabi menyebutkan hadis ini setelah pulang dari Fathu Mekah, dalam perjalanan dia ke Taif. Nabi mengatakan itu. Pada kesempatan yang lain Nabi mengatakan itu ketika Nabi di atas ontanya dalam perjalanan haji al-wada, hujjatul wada. Pada kesempatan yang ketiga Nabi mengatakan saat Nabi khutbah Ghadir Khum, sepulangnya dari hujjatul wada. Pada kesempatan yang lain katanya Nabi mengucapkan itu di Masjid Al-Khuf di saat Nabi khutbah Jumat. Jadi Ibnu Hajar dan ulama-ulama yang lain mencatat bahwa hadis inni tarikun fikum tsaqalain kitaballah wa itrati ahla baiti ini diulang-ulang oleh Nabi di berbagai tempat, menunjukkan betapa pentingnya apa yang disampaikan oleh Nabi kita Muhammad SAW untuk manusia ini kalau ingin merujuk dan menemukan kebenaran yang sejati, dua hal: rujuk Al-Quran dan merujuk kepada itrah keluarga Nabi, Ahlul Bait Nabi SAW. Karena itu kenapa ulama-ulama menafsirkan bahwa Ahlul Bait ini adalah kebenaran yang sejati, karena dia sandingan dengan Al-Quran. Sebagaimana kita merujuk kepada Al-Quran, maka kita juga merujuk kepada itrah keluarga Nabi SAW. Nah, karena itu kenapa Pak Arifin tadi mengatakan bahwa ya Ahlul Bait itu adalah nas itu sendiri, dan itu benar. Ahlul Bait adalah nas itu sendiri, tapi istilah Imam Ali, kami ini adalah Qur'anun natiq. Jadi kami ini adalah Quran yang berbicara. Jadi kalau misalnya Muawiyah itu memerangi Ali, sesungguhnya Muawiyah itu memerangi nas. Ketika Yazid memerangi Imam Husain di Karbala, berarti dia memerangi nas. Sama saja dia memerangi Nabi SAW. Kalau kita sekarang ini misalnya tidak suka dengan Imam Ali, tidak suka dengan Imam Hasan, tidak suka dengan Imam Husain,
tidak suka dengan imam-imam yang ditunjuk oleh Rasulullah SAW, itu sama saja dengan kita tidak suka kepada Rasulullah SAW. Karena itu memang hati-hati sekali, sebab Ahlul Bait ini kedudukannya itu Al-Quran mengatakan, Nabi mengatakan sepadan. Aku tinggalkan Al-Quran dan Ahlul Bait sepadan. Jadi nggak boleh kita tinggalkan. Ya, meninggalkan Ahlul Bait itu sama saja dengan kita meninggalkan Nabi atau meninggalkan Al-Quran.